warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah ya, hari ini kita masih dalam keadaan sehat sehingga bisa ketemu lagi sama Ibu dalam pertemuan di pelajaran bahasa Indonesia. Oke, siapa yang hari ini tidak hadir? Oh, masuk semua ya? Bagus. Oke, Ibu mulai saja. Hari ini kita masih membahas tentang cerpen ya. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Ada yang masih ingat apa saja unsur intrinsik dalam sebuah cerpen? Ya, bagus ya. Ada salah satunya ada tema, kemudian alur, latar, tokoh, watakan, apalagi gaya bahasa dan amanat ya. Nah, hari ini kita tidak membahas tentang itu, tetapi kita masih membahas cerpen yang kemarin kita baca atau kita bahas ya. Hari ini kita akan membahas makna kaidah penggunaan kebahasaan dalam cerpen yang kita bahas. Boleh dilihat lagi cerpennya di buku paket halaman 149. Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk kalian baca supaya mengingat kembali apa sih isi cerpen yang kita bahas kemarin. Ya, silakan dibaca dulu ya. Ya, baiklah. Setelah kalian baca cerpen yang berjudul apa ini? Tentang Pak Budiman dengan seorang pengemis dan anaknya yang dimana Pak Budiman ini memberikan sedekah kepada si pengemis. Nah, coba kalian perhatikan di halaman 150 di paragraf paling bawah. Ibu bacakan dulu paragrafnya ya. Hati Budiman tergedor dengan begitu kencang. Rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian, mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan, lalu masuk ke sebuah warung Tegal untuk makan di sana. Coba kalian perhatikan kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf tersebut. Apakah ada kalimat atau kata yang mempunyai nilai atau makna yang lebih ya, yang kalian rasakan ada perbedaan seperti umumnya? Ada? Oke, bagus. Di kalimat pertama, kalimatnya hati Budiman tergedor dengan begitu kencang. Nah, hati Budiman tergedor. Tergedor itu apa sih artinya tergedor itu? Nah, kata tergedor itu kan seperti kita menggedor pintu atau mengetuk pintu. Bedanya mengetuk dengan menggedor beda atau sama? Beda ya. Kalau mengetuk kan biasa aja tok tok tok. Kalau menggedor dor 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 gitu, agak kencang seperti itu. Nah, kenapa si pengarang menggunakan kata tergedor? Untuk menggambarkan apa? Ada yang tahu? Kira-kira? Jadi tergedor itu artinya Budiman itu menyadari keberadaan dirinya yang dibandingkan dengan si pengemis yang ia beri sedekah tadi. Jadi kesadaran Budiman muncul ya, sama dengan makna dari menggedor pintu. Kita menyadari adanya seseorang yang bertamu atau mengunjungi rumah kita dengan cara menggedor pintu rumah kita, yaitu menyadari keberadaan adanya seseorang. Nah, di sini kata menggedor ini menunjukkan atau menggambarkan Budiman yang sadar akan keberadaannya sebagai seorang yang lebih mampu dari si pengemis tadi. Nah, kenapa si pengarang menggunakan kata tergedor di sini? Tergedor di sini itu maknanya termasuk ke makna asosiatif, yaitu
pergeseran makna ya. Makna asosiatif itu pergeseran makna dari kata dasar yang mempunyai persamaan sifat dari kata yang digunakan. Seperti tadi, kalau kata menggedor itu kan sebenarnya makna denotatifnya kita mengetuk pintu. Tapi di kalimat ini bukan hatinya Budiman diketuk-ketuk atau digedor-gedor. Emang kita bisa menggedor hati? Kan tidak. Ya, jadi si pengarang menggunakan makna asosiasi di sini yang mempunyai sifat yang sama dengan kata menggedor pintu tadi untuk menunjukkan atau menggambarkan perasaan Budiman ini. Nah, jadi makna asosiatif pada kata tergedor itu sama ya dengan tadi, maknanya sebenarnya menyadari keberadaan seseorang yang akan bertamu ke rumah kita, jadi diketok dulu pintunya, digedor. Nah, hati Budiman juga terasa ada yang mengingatkan atau tadi menggedor. Jadi pergeseran makna dari sebuah kata yang mempunyai persamaan sifat dari kata tersebut. Nah, itu disebut makna asosiasi ya, asosiasi atau asosiatif. Sampai sini paham maksudnya ya. Jadi kita menelaah atau mempelajari tentang makna kata yang disebut makna asosiasi. Ibu akan beri contoh lebih atau contoh yang lain supaya kalian lebih paham ya, apa sih makna asosiasi itu, maksudnya bagaimana. Jadi makna asosiasi itu kata yang digunakan itu mempunyai persamaan sifat atau ada hubungannya dengan panca indera, biasanya seperti itu. Nah, misalnya contoh lain, kata kursi. Nah, kursi kan secara denotatif artinya tempat untuk kita duduk. Misalnya ini kursi ibu gitu ya, ini kursi ibu, tempat untuk ibu duduk ya. Nah, kursi ini, kata kursi bisa juga menimbulkan makna asosiasi dalam kalimat seperti ini. Misalnya di DPR terjadi perebutan kursi sebagai anggota atau sebagai ketua DPR. Beberapa anggota DPR memperebutkan kursi ketua DPR, misalnya seperti itu ya. Jadi kursi di sini bukan rebutan kursi, bukan rebutan kursi yang bentuknya ini ya, yang bisa kita duduki, tetapi kursi di situ sifatnya sama dengan sesuatu yang bisa kita duduki, yaitu jabatan, kedudukan. Jadi digunakanlah kata kursi. Nah, itu makna asosiasi. Atau yang lainnya yang sering kita dengar, misalnya para pejabat memberikan amplop kepada pihak yang berwajib untuk membebaskan kasus yang mereka alami. Jadi amplop di sini adalah bukan amplop yang untuk kondangan ya, amplop untuk tempat uang, tetapi amplop di sini bermakna sogokan atau uang sogokan. Kenapa digunakan kata amplop? Karena adanya persamaan sifat, bahwa amplop itu kan biasa digunakan untuk memberikan uang. Jadi tidak langsung menggunakan uang sogokan, tetapi digunakan kata amplop. Pejabat itu memberikan amplop kepada pihak yang berwajib atau polisi misalnya untuk memperlancar urusan kasus mereka. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali kata-kata yang mempunyai makna asosiasi yang digunakan dalam sebuah kalimat. Nah, kenapa? Itu maksudnya untuk agar kalimat tersebut lebih menarik atau maknanya itu mempunyai nilai lebih lagi, lebih terasa ke si pembaca agar menyadari gitu ya, adanya nilai atau makna kata yang digunakan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, sudah paham ya semuanya ya yang dimaksud makna asosiasi itu seperti apa. Banyak sekali kalimat-kalimat yang sering kita baca di koran atau di berita ya,
menggunakan makna-makna asosiasi. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan kasih tugas setiap kelompok silakan berdiskusi membuat kalimat yang mempunyai makna asosiasi dari sebuah kata ya. Jadi adanya persamaan sifat dari kata yang digunakan tetapi mempunyai makna asosiasi. Ya, setiap kelompok silakan membuat 3 kalimat saja yang menggunakan makna kata yang mempunyai makna asosiasi. Paham ya tugasnya? Ya, silakan kerjakan 5 menit. Oke, baiklah. Tadi kalimat-kalimatnya sudah Ibu periksa ya. Kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa membuat kalian lebih paham lagi tentang makna kata, khususnya makna asosiasi. Ibu akhiri pertemuan ini. Kalian siapkan untuk pertemuan berikutnya sesuai dengan tugas yang Ibu berikan ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.